Jakarta. Polisi menetapkan satu tersangka baru di kasus anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20, yang menganiaya Kristalino David Ozora alias David, 17, hingga koma. Tersangka baru ialah pria inisial SLRPL alias S. 19. Teman dari Mario Dandi yang juga ikut ke lokasi David dianiaya di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi mengungkapkan setidaknya ada 5 peran S. dalam kasus anak pejabat pajak aniaya David. S juga diketahui merekam video ketika Dandi melakukan penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta, alat bukti dan barang bukti yang kami temukan dari pendalaman penyidikan, malam ini kami telah mengalihkan status saudara S atau SLRPL 19 menjadi tersangka, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi dalam keterangan kepada wartawan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Ikut ke TKP penganiayaan. Dijelaskan Ade Ari. Peran S dalam kasus ini adalah mengamini ajakan Mario Dandi yang berniat menghajar korban. Petik 2. Tersangka S. mengiyakan ajakan tersangka MDS, Mario Dandi Satrio, untuk menemaninya dengan tujuan hendak memukuli korban, kata Ade Ari. Memprovokasi Dandi. Selain itu, tersangka S juga memprovokasi Dandi untuk menganiaya David. Memberikan pendapat kepada tersangka MDS, "Wah parah itu, ya udah hajar saja," jelasnya. Perekam video kekerasan. Tersangka S juga berperan merekam video detik-detik Dandi aniaya David. Rekaman video ini viral di media sosial menampilkan kesadisan Dandi bertubi-tubi menginjak dan menendang kepala David. Merekam tindakan kekerasan dengan HP tersangka MDS, imbuh Ade Ari. Baca peran lainnya dari tersangka S di halaman selanjutnya. Melakukan pembiaran. Sebagai teman, S tidak berusaha mencegah David saat melakukan aksi sadisnya itu. S justru membiarkannya. Membiarkan terjadinya kekerasan, dan tidak mencegahnya, ucapnya. Contohkan, sikap tobat. Selain itu, S juga memberikan contoh sikap tobat kepada David sebagaimana permintaan Mario Dandi. Mencontohkan sikap tobat atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban, ujarnya. Atas perbuatannya itu, S dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C Junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2.
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Bunyi Pasal 76 CUU Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bunyi Pasal 80 UU Perlindungan Anak. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. 100 juta rupiah. 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar. 3 miliar rupiah. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Mei, Bar.